Ci, kapan waktu yang tepat buat nuker dari kartu kredit ke poin airline, contohnya misalkan KrisFlyer? Oke, kalau jawaban ini adalah jawaban yang sulit untuk dijawab ya guys, karena ini tergantung daripada kalian kapan mau liburan dan kapan tiket murah juga muncul. Itu jawaban yang sulit. Kalau aku sendiri biasanya bakal redeem itu 6 bulan sebelum aku akan beli tiket lagi. Karena proses redeem sih sebenarnya cukup cepat ya. Kalau misalkan banyak yang udah langsung masuk, ada yang langsung beberapa hari udah masuk gitu. Jadi ini nggak ada patokannya guys, tapi biasanya ketika tiket murah untuk tujuan internasional itu akan murah 6 bulan sampai 7 bulan sebelumnya. Dan kalau domestik itu biasa akan murah 3 sampai 4 bulan sebelumnya. Kalau kejauhan juga masih mahal, kalau kedeketan juga lebih mahal lagi, apalagi periode high season. Jadi buat kalian yang mungkin kalian suka perginya seperti Cimichel selalu pergi di periode high season, kalian bisa cepet-cepet tukar, kalian bisa kira-kira tukar 6 bulan sampai 7 bulan sebelumnya, kalian standby di rekening si saldonya kalian punya airline ya. Jangan cepet-cepet langsung di redeem dulu, karena kan sebenarnya dari kartu kredit itu punya masa expired yang beda-beda, ada yang setahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun, ini berlaku selamanya. Dan di airline sendiri juga contohnya KrisFlyer itu kan bisa punya waktu expired tuh 2 tahun. Jadi kalau kalian taruh di kartu kredit misalkan 2 tahun, 2 plus 2 tahun itu 4 tahun kan. Kalian masih bisa ngumpulin lebih lama. Jangan sampai kalian tuker buru-buru lalu nggak tahu mau dipakai kemana. Jadi udah ada harus kalkulasinya ya guys. Misalkan tahun depan kalian udah planning mau pergi ke Jepang atau kalian mau pergi kemanapun, dan kalian hitung dengan asumsi miles normal. Ya jangan pernah berasumsi ngitung pengeluaran, misalkan kalian pergi dengan anak-anak. Kalau Cimichel selalu pergi dengan anak-anak, makanya susah banget kalau ngumpulin mas, harus extra effort. Ya contoh misalnya kita membutuhkan pulang pergi itu kurang lebih misalkan ke Jepang 60.000 miles. Lalu ada promo, suka ada kan spontaneous escape gitu kan. Kita jangan mikirinnya dari harga diskon terus. Misalkan harga diskon tuh cuma 40.000 gitu. Lalu dikali 4 orang, kalian butuh 160.000 miles. Nah, kalian nggak boleh berpikiran bahwa yang harga diskon yang kalian catat. Kalian harus berpikir bahwa yang akan kalian redeem itu adalah harga yang normal. Jadi begitu itu saldo itu udah masuk ke akun kalian, begitu ada diskon, happy banget kan gitu loh, nggak akan berkekurangan. Itu tipsnya, jangan sampai kalian berpikir bahwa harga diskon yang kalian kejar untuk kedepannya ya. Jadi kan nanti kalau misalkan nggak dapet kecewa, atau kalau miles nggak cukup ternyata udah di redeem nggak cukup, lebih kecewa lagi kan gitu. Jadi biasanya kalau cara Cimichel seperti ini, misalnya kalian udah tahu harga normal 60.000 dikali misalkan cici berlima, total butuh 300.000 miles. Ternyata miles aku dengan pengeluaran aku tidak cukup nih sampai tanggal aku mau pergi. Oke, pada saat itu aku memutuskan aku tidak redeem dan aku akan stay poin itu di kartu kredit aku. Aku nggak bakal transfer itu secepatnya, karena kayaknya nggak bakalan cukup nih untuk misalkan aku butuh 300.000 dalam 6 bulan ke depan, mau pergi sisa 6-7 bulan lagi, dapatnya mahal juga. Nah mending kalian stay. Jadi kalian harus hitung dulu baik-baik, kalian lihat rutenya dan hitung dari harga non diskon dikali jumlah orangnya. Oke, lalu kalian lihat stok miles kalian dan expense kalian beberapa bulan ke depan yang umum, regular expense kalian itu apa cukup untuk mendapatkan miles yang sesuai dengan jumlah orang dan rutenya. Kalau nggak cukup, nah berarti kalian saatnya simpen di kartu kredit aja, nggak usah buru-buru dipakai. Kalian bisa kumpulin lagi buat nextnya lagi, atau kalian bisa redeem sebagian dulu. Misalkan kalian kadang-kadang kan suka mau pergi misalkan kayak ke Singapura gitu ya, misalkan mau check up atau mau butuh apa yang dadak, misalkan ke Bangkok atau bisnis trip yang dekat-dekat. Nah kalian butuh miles, boleh kalian redeem dulu sebagian untuk jaga-jaga aja nih gitu kan. Akan nyesek kalau misalkan udah mau angus dan nggak cukup, terus nanti akhirnya maksa-maksa lah harus pergi kemana demi buang miles yang sebenarnya perginya kalian tuh nggak penting, tapi karena hanya demi miles yang ada malah jadi boncos. Jadi harus dihitung baik-baik dulu secara logikanya kalian punya wishlist pergi kemana. Ingat ya, itu tips paling penting. Jangan cuman kemakan FOMO doang, mau tiket murah, mau pergi apa tapi nggak dihitung budgetnya. Karena perhitungan mas pun bukan nggak juga seperti perhitungan duit. Kalian harus hitung baik-baik, cukup nggak nih? Seperti kalau mau pergi, cukup nggak duitnya? Kalau nggak cukup ya kenapa harus dipaksain, malah jadi bokeh kan istilah gitu. Seperti males juga sama pada umumnya seperti itu. Alasan selanjutnya itu adalah kalau misalkan kalian terlalu banyak taruh dan buang semua miles kalian dari kartu kredit itu, dan kalian buang semua, nanti bakal nyangkut seperti konten-konten sebelumnya. Contohnya ada beberapa bank misalkan BMW yang haruskan penukaran berikutnya adalah 40.000 miles gitu. Jadi serba gegabah nih, serba nyangkut nih akhirnya. Kalian tuker, ternyata setelah dihitung nggak cukup buat pergi dengan jumlah orang kalian. Oke, terus mau ditaruh
oke kan masih bisa tuh ditaruh. Nah kalau udah kalian udah redeem, terus nanti kalian mau nambahin lagi nih kekurangannya, kalian nggak bisa redeem karena minimal redeemnya 40.000 untuk si BMW. Contoh, itu contoh. Terus seperti kartu kredit Genius, itu juga harus punya minimum harus tukar 20.000 Mas, minimumnya baru bisa tukar. Nah, itu kan nggak bisa dong kita ditargetin harus dapat poin segitu untuk beberapa bulan lagi nutupin kekurangannya. Contohnya Cici bilang, itu jadi harus memang dihitung gitu loh. Jangan gegabah mau pergi segala macem, tukar dah semua, ujung-ujungnya kalian ngumpulin Mas di kartu itu nyangkut nggak bisa ditukar karena ada minimum penukarannya gitu. Jadi pastiin kalian harus hitung kalkulasi baik-baik, pakai miles yang tertinggi dikali jumlah orang. Itu tips menurut mama anak 3 ya, itu dari tips dari Cimichel. Kalau kalian yang single traveler atau kalian masih belum berkeluarga, ya itu lebih fleksibel. Tapi kan Cimichel lagi bahas tips untuk pergi-pergi berkeluarga kalau di sini karena tanggungannya banyak gitu. Sekian informasinya.